Ini kalau lagi kumpul keluarga, kapan nikah? Habis nikah kapan punya anak? Habis punya anak kapan nambah? Durhaka tuh dulu sama orang tuanya gitu. Banyak banget orang yang judgmental gitu. Anak ibu sama mantu ibu hidupnya sejahtera, belum punya anak sabar. Yang anak banyak juga belum tentu bahagia. Jor, apa pendapat lo tentang istilah pejuang garis dua? Hamil. Kan banyak perjuangan nih yang sekarang pasangan susah, bertahun puluh tahun. Apakah itu menurut lo, apa ya istilahnya ya, perlu dikhawatirkan atau enggak deh? Enggak. Kalau dikhawatirkan tidak. Karena balik lagi semua kan ya titipan lah. Rezeki, hidup kehidupan, maut, jodoh itu kan semua udah diatur gitu. Omongan kiri kanan, hey, kau bisa membayangkan mertua, kakak ipar. Gue belum pernah ngerasain sih, tapi gue mendengar cerita itu. Tapi kan mereka tuh nggak tahu ya gimana rasanya orang tuh udah berjuang, udah pakai gaya helikopter, gaya ini, gaya itu, gaya kebanyakan gaya, bahkan sampai ada IVF, morula yang harus sampai ratusan juta gitu kan. Tapi ya kalau belum saatnya gitu. At least komunikasi sih yang penting, menunjukkan kalau ya memang mereka berupaya penuh gitu untuk mendapatkan keturunan. Menurut lo apa sih yang sering diabaikan orang-orang nih saat ngomongin tentang pejuang garis dua? Perasaan orang yang diomongin sih. Yang paling menyakitkan tuh apa menurut lo? Mandul ya, satu. Itu udah gampang banget. Orang tuh asal jeblak gitu kan. Atau enggak orang tuh ya, lebih tentang feeling sih. Ini yang di sekitar gue ya. Atau enggak durhaka tuh dulu sama orang tuanya gitu. Banyak banget orang yang judgmental gitu. Yang gue lebih khawatir kan mengenai perasaan sih gitu. Karena kita tuh cuma bisa ngeliat depannya doang. Dalamnya mungkin mereka nangis, mereka sedih, mereka stres, atau memang itu keputusannya mereka buat child free. Bisa jadi juga dong gitu. Jadi ya eh, jawaban gue yakin banget cuma satu. Gue memperhatikan perasaannya mereka. Kalau cara lo sebagai orang luar menjaga empati ke orang ini, ke pejuang garis dua ini? Oke, tergantung situasinya juga. Kalau di situasi di mana sudah mengarah ke percakapan mengenai kehamilan ataupun mengenai punya anak gitu, biasanya gue akan mulai menggeser percakapannya. Gue mengalihkan ke yang lain atau menghindari percakapan ke arah situ gitu. Karena balik lagi, eh, ini kalau lagi kumpul keluarga, kapan nikah? Habis nikah kapan punya anak? Habis punya anak kapan nambah? Kalau lagi ke kondangan temen kapan nyusul gitu. Lebaran, Lebaran, Natalan, semua pertanyaannya kayak template gitu ya. Gue anak yang songong sih. Gue lebih nyeleneh gitu loh. Ke ke om tante gue gitu loh. Jadi mereka kayaknya nggak berani tanya ke gue deh sampai sekarang. kalau cara lo ngedukung mereka gimana? Biasanya gue akan itu apa namanya DM-an quotes yang menguatkan gitu loh. Hmm, Quotes yang menguatkan itu penting. Dimana kan kalau lagi kayak ada waktu bengong momen tuh kita suka share-share apapun yang ada di Instagram kan ke teman-teman kita kan. Yaitu kalau ada yang berhubungan pasti gue akan kirim ke dia lah. kenapa ya kalau pasangan yang justru udah menikah halal nih misalnya tuh susah banget gitu ya pejuang garis dua, tapi misalnya ada orang yang berzina dia hamil tuh. Kenapa ya? Enggak lah, orang yang berzina juga belum tentu. Biasanya kalau udah zina sama suami orang, kalau nggak sama istri orang, baru lebih gampang. Iya kan? Iya, anak muda belum tentu juga. Kalau biasanya kalau yang udah double kill bro, udah sama zina sama suami orang sama istri orang, gampang tuh. Gua nggak tahu deh emang cobaannya kali. Tapi kalau yang pejuang garis dua tuh kayak itu dia dari orang-orang yang gue temuin biasanya mereka lingkungan gue ya anak-anak muda tuh pasti
Hal paling pertama yang selalu gue ingetin adalah jangan terlalu capek. Karena biasanya ketika setelah menikah tuh mereka sudah punya goals-nya masing-masing, masing-masing keluarga ya. Dan mereka tuh punya ambisi lah untuk mencapai itu. Jadi kerjanya tuh biasanya gila-gilaan. Either mungkin waktu istirahatnya kurang, jarang ketemu gitu. Karena ya istri pengen membahagiakan suami, suami pengen membahagiakan istrinya juga. Ya gimana mau diembus tuh anaknya begitu tahu-tahu diisi. Kalau tekanan sosial itu membuat mereka makin lebih sulit nggak sih? Apa pikiran ya? Maksudnya tetap semakin ditekan malah ngaruh ke pikiran. Pasti dong. Tekanan sosial, opini orang-orang sekitar dibutuhin. Makanya itu dia, keep the circle small. Kalau sekiranya memang udah berada di lingkungan yang menurut kalian, wah gue selalu menerima hal yang negatif nih, berarti kalian nggak mestinya ada di sana gitu, menurut gue. Ngapain bro tiap ketemu orang-orang, ya kayak kalian lah, kalian lebaran gitu, mau pergi ke rumah tante yang tiap ketemu, kapan nikah, kapan pacarnya begini, begini gitu, terus kan lama-lama males. Lama-lama kan kita bisa milih dong, nggak mau ikut kalau ke sana. Nanti dulu deh pura-pura Covid kek, pura-pura apa kek gitu, pura-pura mati gitu. Nah, mungkin ada yang mau dapat inspirasi dari lo buat tante-tante, om-om. Aduh, tante-tante nggak nonton YouTube lagi, nonton Facebook. Di-share deh buat mamahnya, buat omnya, buat tantenya yang masih nanya nih udah mau 2025, kapan nikah, kapan punya anak, kapan nambah ini, kapan nambah itu gitu. Ada bercandaan tahu? Anak-anak zaman sekarang, tapi ini gelap banget sih bercandaannya. Kalau ditanya kapan nikah, bilang lagi, iya om, segera. Itu tetangga saya, teman om ada yang meninggal, om kapan nyusul gitu. Itu tapi bercandaan, enggak. Jangan dilakuin. Tapi ya itulah, stop judgmental karena balik lagi semua orang itu pasti ingin mencapai kebahagiaannya. Jangan sampai kita membandingkan keberhasilan anak bapak dan ibu dengan keberhasilan anak dan bapak ibu yang lain gitu. Ya, atau nggak buat orang tua deh. Itu. Orang tua yang anaknya Buat orang belum tua, menantunya belum hamil tuh, gimana tuh? jadi buat bapak ibu yang kalau anak atau menantunya belum diberikan keturunan, harap bersabar, yang pasti banyak berdoa. Dan yang ketiga tuh lihat tuh anak tetangga punya anak banyak tapi miskin. Anak ibu sama mantu ibu hidupnya sejahtera, belum punya anak, sabar. Yang anak banyak juga belum tentu bahagia. Ayo, mending mana? Coba pilih.